Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Guru Penggerak. Kali ini saya hadir kembali dengan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Ernawati, calon guru penggerak angkatan 3 Banyuwangi 3 dengan fasilitator Dr. Ari Pujiastuti dan pengajar praktik Ibu Subariah MPD. Membangun budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku tradisi dan kebiasaan yang dilakukan oleh warga pendidikan di suatu sekolah. Budaya positif dapat terwujud melalui kolaborasi dan pelibatan semua unsur dalam sekolah tersebut. Peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti. Antara lain, yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Peran saya dalam menciptakan budaya positif sekolah dengan konsep disiplin positif adalah: yang pertama, menyosialisasikan konsep disiplin positif yang sesungguhnya dengan menghapus mindset bahwa disiplin itu identik dengan kepatuhan dan hukuman. Yang kedua, memberi teladan dan menjadi role model dalam menerapkan disiplin positif di sekolah. Yang ketiga, membimbing proses pembentukan kebiasaan baik yang berujung pada disiplin diri murid dalam kegiatan sehari-hari. Dan yang keempat adalah konsisten membimbing murid dalam menerapkan disiplin positif. Berikutnya, peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan konsep motivasi perilaku manusia. Peran saya di sini adalah sebagai pemberi stimulus agar murid mau melakukan hal yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian, yang kedua, membangkitkan motivasi internal dalam diri murid. Yang ketiga, saya juga berperan sebagai motivator bagi rekan sejawat untuk terus mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan kebutuhan zaman yang dihadapi. Berikutnya, peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan konsep posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah menerapkan posisi kontrol yang terbaik dan efektif dalam menjalankan praktik disiplin pada kasus-kasus yang terjadi di dalam kelas. Yang kedua, mengevaluasi setiap posisi kontrol yang telah dilakukan dalam menerapkan praktik disiplin positif. Dan yang ketiga adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat dan GTK agar turut melaksanakan posisi kontrol yang terbaik dan tepat di sekolah. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan konsep keyakinan kelas adalah: yang pertama, memfasilitasi siswa untuk dapat menyusun kesepakatan kelas, membuat komitmen bersama yang kemudian dikukuhkan menjadi keyakinan kelas. Berikutnya, memantau pelaksanaan keyakinan kelas, sudahkah dilaksanakan oleh seluruh peserta didik di dalam kelasnya. Yang ketiga adalah mengevaluasi setiap hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, serta menyusun kembali keyakinan kelas atas kesepakatan dari seluruh peserta didik. Berikutnya, peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan konsep segitiga restitusi. Yang pertama adalah dengan membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya. Yang kedua, menyetabilkan identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses.
Yang ketiga, menawarkan dan memediasi murid untuk melakukan restitusi setiap kali telah melakukan kesalahan. Dan yang keempat adalah membantu murid memperbaiki hubungan dan kembali ke kelompoknya melalui evaluasi atas keberlangsungan restitusi. Dengan muara profil pelajar Pancasila, maka beberapa unsur dalam modul ini saling berkaitan erat, yakni dari filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, hingga pada budaya positif. Semua memiliki kontribusi besar untuk mewujudkan merdeka belajar dengan karakter murid sebagai cerminan profil pelajar Pancasila. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bersifat menuntun segala kodrat, baik kodrat alam maupun kodrat zaman yang ada pada anak, yakni menuntun kekuatan kodrati yang ada pada anak dengan memperbaiki lakunya, bukan merubah kodrat yang sudah ada pada anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya sebagai individu yang unik sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Pernyataan Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan mengisyaratkan bahwa sebagai guru perlu membangun komunitas di sekolah untuk mempersiapkan siswa di masa depan agar menjadi manusia berdaya yang tidak hanya untuk diri pribadi, tapi berdampak pada masyarakat. Karena pendidikan merupakan persiapan untuk segala kepentingan hidup manusia yang berbudaya, demi mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai anggota masyarakat, seperti yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki ciri-ciri antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Untuk mencapai karakter profil pelajar Pancasila, maka seorang guru penggerak harus memiliki dan menjalankan nilai serta peran sebagai guru penggerak. Nilai guru penggerak antara lain adalah kolaboratif, kreatif, mandiri, reflektif, serta berpihak pada murid. Peran guru penggerak adalah sebagai coaching bagi teman sejawat, mendorong kolaborasi antar guru, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi pemimpin pembelajaran, serta mewujudkan kepemimpinan pada murid. Dengan optimalisasi nilai dan peran guru penggerak, maka jalan menuju ketercapaian visi sekolah impian semakin terbuka lebar. Visi guru penggerak adalah untuk mewujudkan sekolah impian. Visi sekolah sebagai impian bersama para warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang harus mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan untuk mewujudkan sekolah impian. Dalam menyusun visi, seorang guru penggerak harus melakukan manajemen perubahan dengan pemetaan kekuatan yang ada di sekolah atau di lembaga pendidikan masing-masing melalui tahapan bagja menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif selain sebagai paradigma berbasis kekuatan juga merupakan satu di antara manajemen kolaboratif yang membawa perbaikan dalam suatu sistem komunitas. Tahapan atau pendekatan paradigma inquiry apresiatif sejatinya adalah menggali nilai-nilai positif yang ada di sekolah, baik dari murid sebagai aset utama, kepala sekolah, dan personil GTK, komite sekolah, serta
sekolah yang mendukung. Tahapan Bagja di sini adalah serangkaian proses yang dimulai dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, jabarkan rencana, serta atur eksekusi. Dengan melalui proses dari nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, pemetaan kekuatan dengan pendekatan inquiry apresiatif dari tahapan Bagja, maka secara perlahan akan menuju pencapaian pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan berpihak pada murid sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Keberpihakan pada murid akan semakin nyata dengan adanya budaya positif. Budaya positif adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku tradisi dan kebiasaan yang dilakukan oleh guru, siswa, dan semua orang yang berada di lingkungan sekolah dengan tujuan membangun pada pembentukan karakter anak. Budaya positif dikembangkan di sekolah melalui pembiasaan. Hal tersebut bisa dilihat dan dimulai dari pembentukan kesepakatan kelas antara guru dan siswa. Kemudian membuat komitmen bersama yang akan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dijalankan dengan penuh kesadaran menuju disiplin positif akhirnya akan berkembang menjadi budaya positif sekolah. Murid membuat keyakinan kelas yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mereka melalui kesepakatan kelas. Murid akan bahagia melaksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan yang telah diyakininya. Dan kemerdekaan dalam belajar pun akhirnya dapat mereka raih dan mereka wujudkan. Murid merdeka, merdeka belajar. Demikian koneksi antar materi modul 1.4. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Salam guru penggerak, merdeka belajar. Terima kasih, salam dan bahagia.